Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Grecia Apriani terpilih sebagai ganda terbaik musim 2020-2021. Sementara Egy Maulana Fikri bakal absen di dua laga perdana Piala AFF. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Robert Lewandowski ingin bergabung dengan Real Madrid dan meminta sang agen untuk segera menggelar negosiasi. Sementara Barcelona ngebet untuk mempertahankan Ousmane Dembele. Robert Lewandowski nampaknya nggak main-main untuk bergabung dengan Real Madrid. Bomber Bayern Munchen ini dikabarkan ngebet untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Lewandowski menilai kalau gaya permainannya cocok dengan La Liga. Lewandowski sendiri meminta kepada agennya Vini Zahavi untuk segera menghubungi manajemen El Real. Untuk bisa menggait Lewandowski, El Real harus merogoh kocek yang gak sedikit. Pasalnya di Rotterdam mematok Lewandowski dengan kisaran harga 60 juta euro. Mantan penyerang Real Madrid Javier Saviola membuat pernyataan yang mengejutkan. Saviola mengaku akan lebih sakit hati kalau Lionel Messi absen di Piala Dunia ketimbang Cristiano Ronaldo. Saviola sulit membayangkan Piala Dunia tanpa Messi. Akan tetapi Saviola juga nggak menampik kalau kehadiran Ronaldo di Piala Dunia menjadi magnet tersendiri. Seperti diketahui, Ronaldo terancam bakal absen di gelaran Piala Dunia 2022. Pasalnya Portugal harus melewati babak playoff seandainya ingin lolos. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan ngebet untuk mempertahankan winger mereka Ousmane Dembele. Seperti diketahui, winger asal Prancis ini kerap disebut bakal cabut dari Camp Nou. Blaugrana sendiri masih kesulitan dalam negosiasi perpanjangan kontrak Dembele. Pasalnya Dembele kerap meminta kenaikan gaji dalam kontrak barunya. Walaupun negosiasi masih alot, Laporta yakin kalau Dembele mau bertahan di Camp Nou. Laporta juga menilai kalau Dembele bakal menjadi pemain kunci masa depan Blaugrana. Xavi Hernandez mengancam Filipe Coutinho seandainya nggak memperbaiki performanya. Nah, kita jauh ke Brazil, ada Hulk dan Diego Costa yang membawa Mineiro juara Liga. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memberikan peringatan kepada Filipe Coutinho. Pelatih asal Spanyol ini meminta Coutinho untuk segera memperbaiki performanya yang anjlok. Sejak didatangkan dari Liverpool, Coutinho belum menampilkan performa yang konsisten. Seandainya gagal memperbaiki performanya, Xavi disebut bakal mengambil tindakan tegas. Kabarnya mantan pelatih Al-Sadd ini meminta Coutinho untuk segera angkat koper dari Camp Nou. Newcastle United dikabarkan ingin membajak penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois. Courtois dinilai bisa menjadi kiper tangguh di bawah mister gawang The Magpies. Apalagi Newcastle sendiri punya pertahanan yang cukup lemah. Pasalnya klub asuhan Eddie Howe ini menjadi lumbung gol bagi klub Premier League lainnya. Tercatat di Premier League musim ini, The Magpies sudah kebobolan sebanyak 30 gol. Hal ini membuat Newcastle berada di dasar klasemen dan baru mengumpulkan 7 poin. Atletico Mineiro berhasil keluar sebagai juara Serie A Brazil. Di laga terakhirnya Mineiro berhasil comeback atas Bahia dengan skor tipis 2-3. Keberhasilan Mineiro nggak terlepas dari peran sang striker yakni Hulk. Pasalnya bomber asal Brazil ini tampil tajam dan dinobatkan sebagai top skor. Di Serie A Brazil musim ini Hulk telah menyumbangkan 18 gol dan 7 assist. Sementara itu kemenangan ini mengakhiri puasa gelar Serie A Brazil Mineiro selama 50 tahun. Next, Cristiano Ronaldo bisa terseret dalam kasus pemalsuan laporan keuangan Juventus. Nah, beda cerita nih dengan rivalnya yaitu Messi yang pernah membujuk Lautaro Martinez bergabung dengan Barcelona. Juventus sedang diselidiki terkait dugaan pemalsuan laporan keuangan. Belum lama ini pihak berwajib telah menggerebek kantor skuad si Nyonya Tua. Di sana mereka menggali sejumlah dokumen penting dari tahun 2018 hingga 2021. Kovic selaku badan pengawas menganggap Juventus mengambil keuntungan dalam transfer pemain. Salah satunya adalah pertukaran pemain antara Miralem Pjanic dan Arthur Melo. Football Italia juga menyebut terdapat dokumen rahasia yang melibatkan transfer Cristiano Ronaldo.
Dalam beberapa tahun terakhir, striker Inter Milan Lautaro Martinez kerap diisukan merapat ke Barcelona. Tetapi sayang isu tersebut cuma isapan jempol belaka. Pasalnya Martinez lebih memilih untuk bertahan di Giuseppe Meazza. Walaupun begitu, baru-baru ini Martinez membenarkan isu kepindahannya tersebut. Martinez juga mengatakan sempat dibujuk oleh Lionel Messi untuk merapat ke Camp Nou. Borussia Dortmund dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker Benfica Darwin Núñez. Núñez dipersiapkan untuk mengantisipasi kepergian Erling Haaland. Seperti diketahui, Haaland kerap dirumorkan bakal cabut dari Sinyal Iduna Park. Kabarnya manajemen di Borusan telah melakukan pertemuan dengan agen Núñez. Akan tetapi untuk bisa menggaitnya di Borusan harus menebus klausul pelepasan yang cukup besar. Kabarnya Núñez punya klausul pelepasan sebesar 129 juta pound sterling. Mads Hilgers akhirnya buka suara terkait naturalisasi dirinya. Bek tengah 20FC ini mengaku kalau dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk bergabung. Hal itu Hilgers sampaikan dalam wawancaranya bersama channel YouTube KRTV. Dalam wawancaranya, Hilgers mengaku tertarik untuk berseragam skuad Garuda. Hilgers juga bilang kalau membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan baginya. Berita selanjutnya, Christian Eriksen yang masih dalam proses pemulihan belum memikirkan masa depannya di Inter Milan. Nah, kita jauh ke Inggris, ada Arsenal yang mengincar bomber Everton Dominic Calvert-Lewin. Sejak tragedi kolaps di Piala Euro 2020 kemarin, masa depan Christian Eriksen di Inter Milan masih menjadi tanda tanya besar. Eriksen sendiri terlihat ikut sesi latihan mantan klubnya, Odense. Sesi latihan tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi badannya. Sebagai informasi, Serie A punya aturan yang cukup ketat terkait kesehatan pemain. Eriksen yang masih menggunakan alat bantu masih dilarang tampil di skuad Nerazzurri. Agen Eriksen Martin Scott mengatakan kalau Eriksen belum memikirkan masa depannya di Inter Milan. Arsenal dikabarkan tengah mengincar striker Everton yakni Dominic Calvert-Lewin. Calvert-Lewin disebut bakal didatangkan sebagai pengganti Alexander Lacazette. Seperti diketahui, Lacazette berpeluang cabut dari Emirates. Pasalnya di musim depan kontrak Lacazette bersama Arsenal sudah berakhir. Akan tetapi The Gunners diprediksi bakal kesulitan menggait Calvert-Lewin ke London karena striker asal Inggris ini masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Sejak dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea, sampai saat ini Frank Lampard masih menganggur. Sebelumnya pelatih asal Inggris ini dipecat pada bulan Januari yang lalu. Selama menukangi Chelsea, Lampard gagal membawa skuad The Blues bersaing di papan atas. Padahal pelatih berusia 43 tahun ini dibekali dengan skuad yang cukup mewah. Walaupun masih menganggur, dalam wawancaranya Lampard mengaku sudah nggak sabar untuk menukangi sebuah klub lagi. Tendangan kungfu Saktiawan Sinaga bakal diusut sampai ke pengadilan. Nah, masih di sepak bola Indonesia ada Todd Ferre yang dianggap gak melakukan kekerasan kepada wasit. Pada pertandingan Liga 3 Zona Sumatera Utara terdapat aksi kungfu yang dilakukan oleh Saktiawan Sinaga. Aksi ini terjadi pada laga antara Medan Utama dan Tanjung Balai United. Saktiawan yang terlihat emosi melancarkan tendangan kungfu kepada seorang penonton di tribun. Terkait hal tersebut pun, Komdis dan Asprop PSSI Sumatera Utara bakal mengusutnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Asprop PSSI Sumut Fitian Hamdi. Hamdi mengatakan kalau kungfu Saktiawan bakal dibawa ke meja sidang. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali kabarnya sedang menggelar investigasi terkait hukuman yang diberikan kepada Rivaldo Todd Ferre. Saat itu Todd Ferre dianggap melakukan kekerasan kepada sang wasit. Akibatnya PSSI menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada Todd Ferre selama 12 bulan. Setelah diusut, Akmal mengatakan kalau Todd Ferre nggak melakukan kekerasan kepada wasit. Akmal juga menyebut kalau Todd Ferre cuma memegang jam wasit karena waktu pertandingan sudah berakhir.
Manchester United resmi memperkenalkan Ralf Rangnick di Old Trafford. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada Stefano Pioli yang mengonfirmasi kalau Simon Kjaer mengalami cedera lutut yang parah. Manchester United resmi memperkenalkan Ralf Rangnick sebagai pelatih anyar mereka. Rangnick diperkenalkan di Old Trafford pada Jumat pagi waktu setempat. Dalam konferensi persnya, Rangnick punya keyakinan yang begitu optimis. Pelatih asal Jerman ini yakin bisa membawa skuad Setan Merah bangkit. Rangnick gak menampik kalau menjadi pelatih Setan Merah merupakan tantangan yang cukup berat. Gak cuma itu, Rangnick juga mengaku senang bisa menukangi pemain-pemain top. Ganda putri Indonesia Greysia Poli dan Apriani Rahayu baru saja dinobatkan sebagai ganda terbaik Badminton World Federation tahun 2020-2021. Pencapaian keduanya di tahun itu memang begitu luar biasa. Pasalnya keduanya berhasil menyabet medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Greysia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya. Bek tengah AC Milan Simon Kjaer dikabarkan mengalami cedera lutut yang cukup serius. Cedera itu Kjaer dapat saat bertanding menghadapi Genoa beberapa hari yang lalu. Cedera Kjaer tersebut dibenarkan langsung oleh sang pelatih Stefano Pioli. Pioli mengaku kalau kehilangan Kjaer merupakan sebuah kerugian bagi skuad rossoneri. Pasalnya bek berpaspor Denmark ini menjadi pemain kunci di jantung pertahanan rossoneri. Pioli juga menegaskan kalau Rossoneri harus mencari bek yang sepadan dengan Kjaer. Egy Maulana Fikri bakal absen di 2 laga perdana Piala AFF. Nah, masih di sepak bola Indonesia lainnya ada International Youth Championship yang batal digelar. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Nah, buat kamu yang memakai bisa klik link yang ada di kolom komentar. Lanjut. Egy Maulana Fikri dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia di 2 laga Piala AFF 2020. Pasalnya Egy baru tiba ke Singapura tanggal 13 Desember. Sementara timnas Indonesia bakal melakoni laga pertamanya tanggal 9 Desember. Di tanggal tersebut skuad Garuda akan berhadapan dengan Kamboja. Sedangkan laga kedua timnas bakal digelar pada tanggal 12 Desember mendatang. Saat itu timnas Indonesia bakal melakoni laga kedua melawan Laos. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes terlihat sedang marah-marah saat berada di dalam mobil. Bruno marah kepada supporter yang mengendarai mobil di sebelahnya. Pasalnya supporter tersebut diketahui telah mengejek Bruno. Supporter tersebut mengejek Bruno dan membandingkannya dengan bomber Liverpool Mohamed Salah. Bruno yang tampak marah langsung tancap gas saat lampu sudah hijau. Turnamen International Youth Championship 2021 dikabarkan batal digelar. Kabar pembatalan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies bilang kalau penundaan tersebut untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 yakni Omicron. Seperti diketahui, varian Omicron memang sedang marak di berbagai negara. Turnamen tersebut rencananya bakal digelar pada tanggal 4-11 Desember mendatang. Gak cuma itu, turnamen ini juga bakal diikuti oleh Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Presiden Barcelona Joan Laporta bilang kalau European Super League bakal menjadi turnamen paling menarik di dunia. Laporta menyoroti klub Inggris yang keluar dari turnamen ESL. Menurut Laporta, klub Premier League yang keluar tersebut disebabkan karena adanya masalah politik. Kabarnya klub Premier League tersebut ingin kembali masuk ke dalam turnamen ESL. ESL sendiri sebelumnya diikuti oleh 12 klub elit. Tetapi sayang kini turnamen tersebut cuma menyisakan Real Madrid, Barcelona, dan Juventus. Kita masuk ke sesi baca-baca komen ya guys, ini dari Ariel Sagara. Padahal di mana-mana balikan sama mantan itu nggak enak, tapi lukaku malah balikan, akhirnya apes tuh. Iya sih bang, tapi kan nggak semuanya, ada juga yang balikan sama mantan tapi ujung-ujungnya indah ya kan. Next dari Melo 9501. Di sini gue cuma mau bilang transfer 2021-2022 cewek gue diambil orang. Kasian banget sih abang ini, semoga nanti cepat dikirimin yang baru, yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa komen di bawah, sampai jumpa.